Selanjutnya adalah metode ilmiah. Jadi selanjutnya adalah metode ilmiah. Nah, jadi dalam metode ilmiah biasanya ini digunakan oleh ilmuwan dan siswa juga harus mempelajari bagaimana metode ilmiah. Nah, ilmuwan melakukan pengamatan untuk mengumpulkan fakta ataupun data Jadi ilmuwan itu melakukan sebuah pengamatan untuk mengumpulkan sebuah fakta ataupun data. Nah, di mana data ini atau fakta tadi ada dua dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah data kualitatif yang merupakan data yang tidak mengandung angka Jadi data kualitatif ini tidak mengandung angka atau dia biasanya berupa kalimat kalimat atau pernyataan. Itu merupakan data kualitatif. Nah, yang jenis yang kedua itu adalah data kuantitatif. Nah, di mana data ini adalah data hasil pengukuran yang mengandung angka ataupun jumlah Data ini merupakan data hasil pengukuran yang mengandung angka atau jumlah. Contohnya misalkan adalah data nilai yang berupa nilai. Datanya nilai rata-rata. Nah, datanya nilai rata-rata atau skor. Pokoknya yang berupa angka itu merupakan data kuantitatif Nilai rata-rata, skor itu merupakan data kuantitatif. Nah, untuk fakta atau data ini ketika melakukan sebuah pengamatan, ilmuwan itu fakta atau data ini akan dianalisis Fakta atau data itu akan dianalisis, lalu tujuan dianalisis data ini yaitu untuk mencari kemiripan dan perbedaan untuk mendapatkan gambaran umum Nah, jadi tujuan dari menganalisis data atau fakta tadi adalah untuk mencari kemiripan dicari kemiripannya bagaimana dan letak perbedaannya di mana untuk mendapatkan gambaran umum tentang yang diamati Gambaran umum tentang apa yang diamati. Nah, seperti itu. Nah, dengan terkumpulnya data tadi setelah data yang diamati tadi dikumpulkan sudah terkumpul datanya, maka akan dicari sebuah kecenderungan yang membantu meringkas dan menata informasi Nah, jadi dengan terkumpulnya data setelah itu dicari kecenderungan yang membantu meringkas dan menata informasi yang diperoleh. Nah, jadi diringkas. Jadi informasi yang banyak tadi yang banyak itu akan diringkas dan ditata lagi agar lebih baik dalam penganalisisannya tadi. Nah, selanjutnya data tadi meringkas fakta yang diperoleh dari banyak percobaan Jadi fakta-fakta tadi biasanya diperoleh dari percobaan Jadi pengamatan itu dilakukan dengan percobaan atau eksperimen. Nah, di mana meringkas fakta yang diperoleh dari banyak percobaan tadi disebut sebagai hukum alam atau hukum Nah, jadi kegiatan meringkas fakta yang diperoleh dari banyak percobaan ini disebut sebagai hukum alam atau hukum. Nah, di mana hukum ini tidak dapat menjelaskan mengapa alam berlaku seperti itu. Nah, jadi hukum ini tidak cukup karena dia tidak dapat menjelaskan mengapa alam bisa berperilaku seperti itu. Nah, oleh karena itu maka perlu satu lagi diperlukan yang namanya teori Nah, maka perlu adanya penjelasan ada penjelasan lagi berdasarkan eksperimen atau percobaan yang disebut sebagai teori. Maka kita perlu sebuah teori. Karena hukum tadi kan tidak bisa menjelaskan mengapa alam bisa berperilaku seperti itu, maka kita perlu sebuah penjelasan lagi berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan yang disebut sebagai
teori. Maka kita perlu berteori ya. Nah, di mana teori ya? Teori ini merupakan penjelasan terhadap apa yang telah dilakukan ya. Nah, penjelasan terhadap apa yang telah dilakukan atau uji coba dari tingkah laku suatu sifat ya. Nah, maksudnya ini merupakan penjelasan terhadap apa yang sudah telah dilakukan uji coba ya, apa yang kita lakukan tentang bagaimana sifatnya ya. Jadi penjelasan tentang mengapa dia bisa bersifat seperti itu disebut sebagai teori ya. Misalkan, mengapa bensin mudah terbakar? Nah, jadi kita lakukan percobaan. Bensin ya kita sulut dengan api, maka dia mudah terbakar. Sedangkan air ya kita sulut dengan api tidak mudah terbakar. Ternyata teorinya adalah bensin ini merupakan suatu zat yang sifatnya adalah bersifat gas ya, dimana gas itu mudah terbakar. Sedangkan air ya merupakan suatu zat yang sifatnya adalah cair, dimana cair ini dia tidak mudah terbakar ya. Nah seperti itu. Maka kita perlu teori ya. Nah untuk memperoleh pengetahuan berupa teori ataupun hukum ya, ini dilakukan proses ilmiah ya. Jadi harus dilakukan melalui proses ilmiah, di mana proses ini merupakan proses keilmuan secara sistematis atau terurut ya. Jadi dia terurut berdasarkan bukti fisik ya, bukti fisik yang disebut sebagai metode ilmiah ya. Nah, jadi metode ilmiah ini merupakan proses ya keilmuan secara sistematis berdasarkan bukti fisik. Ini disebut sebagai metode ilmiah. Selanjutnya adalah sikap ilmiah. Nah, sikap ilmiah merupakan sikap yang harus ada pada diri seseorang ilmuwan, termasuk siswa, ketika menghadapi persoalan-persoalan ilmiah. Jadi ini harus ada pada diri seorang siswa ketika menghadapi persoalan-persoalan ilmiah. Nah, di mana sikap ilmiah perlu dibiasakan dalam kerja ilmiah. Nah, kerja ilmiah itu adalah eksperimen contohnya di laboratorium maupun dalam berbagai forum ilmiah ya. Kalau kerja ilmiah itu di laboratorium ya, melakukan percobaan atau eksperimen, dan forum ilmiah itu seperti diskusi, seminar, penulisan karya ilmiah ya contohnya. Nah, adapun sikap-sikap ilmiah yaitu ada sebagai berikut ya, sikap-sikap ilmiah. Sikap yang pertama yaitu harus memiliki rasa ingin tahu ya. Nah, di mana sikap ini terlihat pada kebiasaan bertanya tentang berbagai hal yang berkaitan dengan bidang kajiannya. Contoh ya. Contohnya misalnya pertanyaannya mengapa bisa terjadi ya? Mengapa bisa terjadi? Ya. Atau bagaimana caranya ya? Bagaimana caranya ya, bagaimana caranya itu bisa terjadi. Terus bagaimana mengatasinya? Bagaimana mengatasinya? Nah, ini contoh pertanyaannya. Atau apa lagi? Apa saja komponen penyusunnya. Nah, ini kita harus tahu ya. Nah, yang selanjutnya adalah kritis atau tidak cepat percaya. Nah, jadi sikap yang selanjutnya adalah kritis. Sikap kritis atau tidak cepat percaya. Nah, di mana ini terlihat pada kebiasaan mencari informasi sebanyak mungkin yang berkaitan dengan bidang kajiannya untuk dibandingkan kelebihan dan kekurangannya, kecocokan tidaknya, serta kebenaran tidaknya dan sebagainya ya. Jadi kritis atau tidak cepat percaya ini dengan kebiasaan mencari informasi sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan
bidang kajian. Nah, bidang kajian ini maksudnya bidang yang sedang kalian pelajari ya, atau yang sedang kalian amati, kalian teliti. Nah, sikap yang selanjutnya adalah terbuka. Nah, sikap terbuka ini ya dapat dilihat pada kebiasaan mau mendengarkan pendapat orang lain, argumentasi, kritik, dan keterangan orang lain, walaupun pada akhirnya pendapat, argumentasi, kritik, dan keterangan orang lain tersebut tidak diterima karena tidak sepaham atau tidak sesuai ya, tapi kita harus bersikap terbuka dan mau mendengarkan pendapat dari orang lain ya. Nah, ini mau mendengarkan kan pendapat orang lain. Dapat orang lain ya contohnya. Nah, selanjutnya adalah sikap objektif. Nah, kita harus punya juga sikap objektif. Nah, di mana sikap objektif ini merupakan suatu kebiasaan yang menyatakan apa adanya ya, tanpa diikuti perasaan maupun kemauan pribadi ya. Nah, jadi menyatakan dengan apa adanya tanpa dipengaruhi perasaan pribadi ya. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita membuat sebuah laporan ya, laporan percobaan. Nah, kita harus menyatakan dengan apa adanya ya, apa adanya yang terjadi saat percobaan kita tersebut. Jadi kita harus nyatakan semuanya, harus nyatakan dengan jujur apa adanya tanpa dipengaruhi oleh perasaan pribadi. Nah, maksud perasaan pribadi di sini ya, contohnya seperti ini. Ketika kalian membuat laporan ya, laporkan dengan apa adanya dan jangan ditambahkan atau dilebih-lebihkan agar nilai kalian tinggi ya, itu tidak boleh ya. Dalam membuat laporan kita harus bersikap objektif ya, apa adanya dan tanpa ditambah-tambahi ya. Supaya nilai kita tinggi maka kita tambah-tambahi ya, kita berbohong dan tidak objektif itu tidak boleh ya dilakukan. Nah, jadi kita harus menampilkan apa adanya dan kita bahas di situ ya mengapa itu bisa terjadi. Oke, selanjutnya menghargai karya orang lain. Kita juga harus memiliki sikap menghargai karya orang lain ya. Pada kebiasaan ini timbul pada kebiasaan menyebut sumber secara jelas ya. Sekiranya pernyataan atau pendapat yang disampaikan memang berasal dari pernyataan atau pendapat orang lain ya. Dan kita tidak boleh melakukan plagiarisme karya orang lain ya, atau itu harus kita hindari. Plagiarisme itu mengambil atau mengcopy karya orang lain ya. Jadi kita harus menghargai karya orang lain dengan menyatakan sumber ya, menyatakan sumber secara jelas. Nah, maksudnya sumber di sini ya, kita membuat sebuah dasar teori ya, atau sumber kita membahas percobaan kita ya, itu sumbernya harus jelas. Dari mana sumbernya? Dari buku apa ya, atau bila dari buku pengarangnya siapa, apabila dari internet ya, penulisnya siapa, seperti itu ya. Nah, selanjutnya, sikap yang selanjutnya adalah berani mempertahankan kebenaran ya. Ini sikap selanjutnya berani mempertahankan kebenaran. Nah, di sikap ini tampak pada kegigihan membela kebenaran, fakta dan hasil temuan lapangan atau pengembangan walaupun bertentangan dengan teori sebelumnya atau pendapat kebanyakan orang. Nah, jadi kita harus berani mempertahankan kebenaran atau fakta yang kita peroleh ya. Jadi kita harus berani. Sikap selanjutnya adalah menjangkau ke depan ya. Ini sikap selanjutnya menjangkau ke depan. Sikap ini dibuktikan dengan selalu ingin membuktikan hipotesis yang disusun demi pengembangan bidang ilmunya ya. Jadi selalu menjangkau ke depan. Ini harus membuktikan ya. Membuktikan selalu ingin membuktikan.
membuktikan hipotesis ya, atau jawaban sementara ya. Hipotesis ini jawaban sementara. Nah, sikap selanjutnya adalah sikap jujur. Nah, jadi harus punya sikap jujur diterapkan dalam penelitian ya. Laporan hasil penelitian harus dibuat dengan jujur sesuai dengan kenyataan ya, sama seperti objektif tadi kurang lebih. Nah, bukan manipulasi data agar diperoleh hasil yang diharapkan ya. Jangan ya. Kalau manipulasi data itu jangan dilakukan ya. Jika data yang diperoleh berbeda dengan teori yang ada, maka perlu dijelaskan alasannya ya. Mengapa perbedaan itu muncul ya, jelaskan apa sebabnya perbedaan itu bisa muncul ya. Jangan dimanipulasi atau dirubah datanya. Itu tidak boleh. Kita harus bersikap jujur. Nah, sikap yang selanjutnya adalah tekun ya. Nah, dimana sikap tekun ini berarti tidak mudah putus asa ya. Seorang ilmuwan tidak boleh patah semangat. Jika eksperimen yang dilakukan mengalami kegagalan ya, itu jangan putus asa ya. Kita harus selalu mengulangi eksperimen tersebut dan berusaha mencari penyebab kegagalan hingga memperoleh hasil yang memuaskan ya. Coba bayangkan apabila Thomas Alva Edison ya, penemu bola lampu, itu putus asa dan tidak melakukan eksperimen lagi. Apakah kita masih bisa menggunakan bola lampu? Tentu saja kemungkinan tidak ya, karena penemunya adalah Thomas Alva Edison ya. Dia menemukan bola lampu. Apabila dia putus asa dan tidak melanjutkan percobaannya, dia tidak akan bisa menemukan bola lampu ya, dan kita tidak bisa menikmati hasil temuan dari Thomas Alva Edison tersebut ya. Nah, makanya seorang ilmuwan itu harus memiliki sikap yang tekun ya, tidak mudah putus asa. Nah, selanjutnya adalah sikap optimis ya. Nah, sikap optimis ini yaitu selalu memiliki harapan yang kuat ya. Nah, dimana kita tidak boleh berkata bahwa sesuatu itu tidak dapat dikerjakan ya, tetapi kita harus mengatakan bahwa berikan kesempatan kepada kita untuk memikirkan dan mencoba untuk mengerjakannya, seperti itu ya. Kita harus optimis ya, jangan pesimis ya. Nah, selanjutnya tanggung jawab. Kita harus juga memiliki sikap tanggung jawab ya. Sikap ini terlihat ya pada saat kita kerja yang serius ya. Jadi kerja itu harus serius ya, dan tidak sembarangan dalam melaksanakan kegiatan ilmiah ya. Tidak boleh sembrono ya, tidak boleh asal-asalan. Nah, dimana ilmuwan ini akan menanggung segala sesuatu yang ia kerjakan. Jadi ia sanggup dituntut apabila terjadi apa-apa terhadap penemuannya. Jadi harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita lakukan. Nah, sikap selanjutnya adalah bersikap disiplin ya. Kita harus memiliki sikap disiplin. Nah, dimana sikap ini terlihat pada ketaatan dan kepatuhan terhadap aturan-aturan yang berlaku ketika mengerjakan kegiatan ilmiah. Misalkan ketika sedang bekerja di laboratorium ya, ilmuwan akan menaati aturan keselamatan kerja di laboratorium. Sama, kalian sebagai siswa juga harus menaati aturan keselamatan kerja di laboratorium agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi aturan itu harus ditaati, bukan dilanggar ya. Dan sikap terakhir adalah harus bersikap teliti ya. Nah, sikap teliti ini berarti cermat ya, dan saksama dalam melakukan segala hal, harus teliti ya. Seorang ilmuwan harus teliti ketika melakukan kerja ilmiah, di mana misalkan teliti dalam menyimpan alat-alat laboratorium ya, mencatat data, mengolah data hasil penelitian. Teliti dalam menyimpan alat ini teliti ya, tidak sembarangan menyimpan alat ya. Nah, seperti itu. Nah, sikap ilmiah ini juga harus ada ya pada diri kalian ketika menyusun sebuah karya ilmiah. Nah, di mana kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan sikap ilmiah harus kalian buang jauh-jauh. Misalnya, sikap menonjolkan diri ya, tidak menghargai pendapat orang lain, ragu-ragu, mudah putus asa, subjektif atau tidak objektif, dan tidak acuh terhadap masalah yang dihadapi ya. Itu tidak boleh dalam kegiatan ilmiah atau menyusun karya ilmiah. Mungkin cukup sekian dulu untuk pertemuan kita kali ini ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita bahas pada video yang berikutnya.